Dan mudah-mudahan salah satu ramalan Gus Dur akan terbukti. Ramalan Gus Dur ini, seingat saya, suatu ketika Gus Dur mengatakan suatu hari partai ini akan memperoleh 100 kursi. Jadi mudah-mudahan tahun inilah ramalan Gus Dur itu terbukti. Bonusnya adalah deklarasi kemarin telah menempatkan Ketua Umum PKB sebagai satu-satunya ketua umum yang bisa mengambil keputusan mandiri di partainya yang menjadi kandidat. Pertama, saya punya kewajiban untuk membuat klarifikasi karena ini penting. Saya datang sebagai konsultan pemenangan PKB, jadi bukan orang luar. Saya datang sebagai bagian dari kerja pemenangan PKB di dalam pemilu 2024. Jadi mohon tidak salah paham, saya tidak datang sebagai mustasar PBNU DKI Jakarta, tidak. Saya khawatir nanti kalau disalahpahami, sebelum saya sampai ke rumah saya di Bintaro, surat peringatan dari NU sudah sampai duluan di rumah saya. Dan izinkan saya menunaikan kewajiban saya sebagai bagian dari kerja pemenangan PKB, yaitu memperjelas beberapa hal yang boleh jadi belum jelas, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pilpres, dan sudah dideklarasikannya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar di Surabaya. Diibaratkan kita mau Idul Fitri atau mau memulai Ramadan, deklarasi kemarin itu adalah terlihatnya hilal. Jadi hilal sudah jelas terlihat, dan karena itu tidak ada lagi yang perlu ditunda. Ada beberapa tanggal yang sangat penting kalau kita hitung dari hari ini. 20 hari lagi dari sekarang, para yai, bunyai, para gus dan para ning, adalah hari pertama pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. 20 hari dari sekarang, 19 Oktober, dimulailah proses resmi pendaftaran ke KPU. Dan ditutup pendaftarannya tanggal 25 Oktober. Jadi hanya 6 hari saja. Dan insya Allah ketika kita tiba pada tanggal 19 Oktober itu, maka berlakulah satu ketentuan yang tidak tertulis dalam politik kita. Siapapun yang menjadi kandidat, yang dicalonkan sebagai capres dan cawapres, tidak akan lagi diganggu-ganggu kriminalisasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru, ya fattahu ya alimu iftah alaina fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Sohibul Ma'had Pak Yai Nurholis beserta Bu Nyai, Profesor, Kiai Haji, Gus, dan lain-lain, Abdul Halim. Selamat Gus, ini adalah penampilan keberapa setelah jadi profesor? Yang pertama? Penampilan pertama Gus Halim setelah jadi profesor. Kiai Yusuf Muhazir, para yai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, para gus, para bunyai, para ning, dan seluruh hadirin di tempat ini. Pertama, saya punya kewajiban untuk membuat klarifikasi karena ini penting. Saya datang sebagai konsultan pemenangan PKB, jadi bukan orang luar. Saya datang sebagai bagian dari kerja pemenangan PKB di dalam pemilu 2024. Jadi mohon tidak salah paham, saya tidak datang sebagai mustasar PBNU DKI Jakarta, tidak. Saya khawatir nanti kalau disalahpahami, sebelum saya sampai ke rumah saya di Bintaro, surat peringatan dari NU sudah sampai duluan di rumah saya. Dan izinkan saya menunaikan kewajiban saya sebagai bagian dari kerja pemenangan PKB, yaitu memperjelas beberapa hal yang boleh jadi belum jelas, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pilpres, dan sudah dideklarasikannya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar di Surabaya. Diibaratkan kita mau Idul Fitri
atau mau memulai Ramadan. Deklarasi kemarin itu adalah terlihatnya hilal. Jadi hilal sudah jelas terlihat, dan karena itu tidak ada lagi yang perlu ditunda. Ada beberapa tanggal yang sangat penting kalau kita hitung dari hari ini. 20 hari lagi dari sekarang, para yai, bunyai, para gus dan para ning, adalah hari pertama pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. 20 hari dari sekarang, 19 Oktober, dimulailah proses resmi pendaftaran ke KPU. Dan ditutup pendaftarannya tanggal 25 Oktober. Jadi hanya 6 hari saja. Dan insya Allah ketika kita tiba pada tanggal 19 Oktober itu, maka berlakulah satu ketentuan yang tidak tertulis dalam politik kita. Siapapun yang menjadi kandidat, yang dicalonkan sebagai capres dan cawapres, tidak akan lagi diganggu-ganggu kriminalisasi. Ini bagian yang sangat penting menurut saya. Dan karena itu doa-doa harus terus dikumandangkan. Masih ada 20 hari sampai dengan 19 Oktober besok. Lalu kemudian 60 hari lagi dari sekarang, tepatnya 28 November, itu adalah hari pertama kampanye resmi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi insya Allah 28 November kita akan memulai proses kampanye resmi. Berlangsung 75 hari, tidak panjang. Dan akan diikuti oleh 3 hari yang disebut di Indonesia sebagai masa tenang. Masa tenang yang paling tidak tenang. 11, 12, 13 Februari 2024. Dan insya Allah 137 hari dari sekarang, yaitu 14 Februari tahun 2024, akan ada pemungutan suara, pencoblosan, yang diikuti dengan penghitungan sampai esok harinya. Jadi yang disebut penghitungan suara di TPS itu, mohon diingat-ingat untuk nanti yang ingin menjaga TPS, sampai besok harinya, tanggal 15 Februari, dikarenakan rangkaiannya panjang. Dihitung dulu hasil suara Pilpres, setelah itu dihitung hasil DPR RI atau DPD RI, tergantung nanti mana yang didahulukan. Setelah itu perhitungan DPRD Provinsi, setelah itu perhitungan DPRD Kabupaten Kota. Belajar dari pengalaman 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, maka kemungkinan besar penghitungan itu baru selesai besok harinya, dini hari tanggal 15 Februari. Jadi inilah tanggal-tanggal yang penting. Jika ternyata Pilpres diadakan dalam 2 putaran, maka menurut jadwal yang sampai sekarang ada, putaran kedua Pilpres kita adalah 26 Juni 2024. 26 Juni sekali lagi 2024. Sekedar mengingatkan, sekalipun kita sudah sama-sama tahu, karena di Indonesia sekarang semua orang sudah jadi pengamat politik, dengan limpahan informasi yang bisa sampai ke setiap orang setiap saat. Sekedar mengingatkan bahwa putaran kedua akan diadakan jika dalam putaran pertama ada 3 pasang yang tidak ada di antara mereka memperoleh 50% plus 1 ditambah dengan kemenangan di sejumlah provinsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kita berkumpul hari ini untuk menjemput tanggal-tanggal itu, karena tanggal-tanggal itu harus dijemput. Kalau ada orang yang berbicara tentang hasil survei hari ini, maka survei itu tidak menggambarkan keadaan 14 Februari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak. Survei itu menggambarkan pada saat surveinya diadakan, bukan keadaan 14 Februari. Berbasis hasil survei itulah, terutama hasil survei yang bertanggung jawab, yang bisa kita pegang karena diselenggarakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, maka kita lakukan kerja pemenangan sehingga 14 Februari hasilnya sesuai dengan harapan. Dan insya Allah hasil tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Jadi tugas kita adalah berikhtiar. Dan dengan ikhtiar itulah kemudian nanti kita jemput hasilnya 14-15 Februari besok. Dan mudah-mudahan salah satu ramalan Gus Dur akan terbukti. Ramalan Gus Dur ini, seingat saya, suatu ketika Gus Dur mengatakan suatu hari partai ini akan memperoleh 100 kursi. Jadi mudah-mudahan
mudah-mudahan tahun inilah ramalan Gus Dur itu terbukti. Bonusnya adalah deklarasi kemarin telah menempatkan Ketua Umum PKB sebagai satu-satunya ketua umum yang bisa mengambil keputusan mandiri di partainya yang menjadi kandidat. Coba kita hitung, Mas Anies bukan ketua partai, bukan orang partai. Mas Ganjar bukan ketua partai, sekalipun orang partai. Pak Prabowo ketua umum partai. Ini pendapat pribadi saya. Tetapi saya menunggu 1 tahun lebih, kelihatannya susah sekali mengambil keputusan. Makanya saya sebut tadi ketua umum partai yang bisa mengambil keputusan mandiri. Ini adalah satu-satunya. Jadi, mari kita cicil rasa syukur kita di PKB. Cicilan pertama kita adalah syukuri bahwa ketua umum PKB adalah satu-satunya ketua umum partai yang secara mandiri mengambil sikap. Dan sikap itulah yang secara bertanggung jawab kita ikhtiarkan jadi kemenangan Februari besok. Kita cicil syukurnya. Baru kemudian kalau ada pertanyaan yang melekat pada rasa syukur itu namanya kewaspadaan. Rasa syukur yang lengkap itu adalah kalau rasa syukur itu dilekati kewaspadaan. Nah, tugas saya siang atau sore ini adalah mendaftarkan kewaspadaan yang harus kita bangun, terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dan kecemasan-kecemasan yang jangan-jangan lumayan menyebar di forum ini. Seperti misalnya, kenapa kok jadi Amin? Kenapa kok tidak yang lain? Lalu kemudian, kenapa kok kita jadi bergabung dengan apa yang sering disebut sebagai 212, HTI, pendukung khilafah, dan seterusnya? Terus bagaimana dengan PKS? PKB jadi dengan PKS? Gus Halim ini turun PKB ya? Tidak ada wakil PKS di sini? Tidak ada, hanya untuk memastikan saja. Atau ada wakil partai yang lain di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi saya berbicara di dalam keluarga ini. Jadi mohon yang ternyata ada bukan keluarga menyelinap masuk, posisikan diri Bapak Ibu sekalian sebagai keluarga. Ini penting saya katakan. Karena dalam keluarga kita jujur-jujuran ngomongnya, terang-terangan, nggak ada yang kita tutupi. Juga ada banyak pertanyaan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, seberapa besar kemungkinan menang? Dan lain-lain. Beberapa di antaranya ingin saya bahas. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang sehingga kita menjadi kezoliman buat forum ini. Yang pertama, banyak yang mempertanyakan, kok jadinya Amin? Anies Baswedan dan Muhaimin. Perlu saya garis bawahi di sini, nanti Gus Halim bisa menambahkan, Gus Yusuf Hudori juga dalam perjalanan insya Allah nanti bisa berbicara menambahkan. Dipilihnya pasangan ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tidak disertai adanya pilihan yang lain seperti Prabowo Muhaimin Iskandar atau Ganjar Muhaimin Iskandar. Jadi PKB tidak sedang memilih di antara Prabowo Muhaimin Iskandar atau Ganjar Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pada saat hari-hari keputusan dibuat, setahu saya, opsi atau pilihan yang tersedia adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Prabowo dengan seseorang, Ganjar dengan seseorang, Gus Imin dan PKB ikut mengusung di dalamnya. Itulah pilihannya. Nama Gus Muhaimin tidak ada dalam opsi yang lain. Di dalam opsi yang lain, nama wapresnya orang lain, bukan Muhaimin Iskandar. Karena itulah kemudian PKB, dan menurut saya itu pilihan yang terbaik, mengambil sikap yang dipilihnya adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dibandingkan dengan Prabowo dengan seseorang, Gus Muhaimin tidak jadi apa-apa, atau Ganjar dengan seseorang, Gus Muhaimin tidak jadi apa-apa. Itulah pilihannya Bapak Ibu sekalian.